Di sini kami bersama Bapak. Oh iya, saya Aan, bagian kepala karyawan di sini. Ya. Ya, Baik, kami izin mewawancarai Pak. oke, Untuk bisa. masuk ke pertanyaan pertama. Apa saja resiko yang sering dihadapi oleh wirausaha pemula? Oh, baik ya. Jadi resiko buat wirausaha pemula banyak sih. Namanya kita awal ini bisa dibilang dulu-dulu merintis lah. Jadi banyak kemungkinan resiko kerugian. Cuman kan gimana caranya kita minimin biar sedikit rugi. Cuman kan buat awal kita belum bisa nentuin keuntungan. Paling itulah salah satunya. Jadi kita sementara kita berjuang dulu, nanti untung ya kembali lagi kita Allah yang nentuin. Lanjut. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara pemasaran produk usaha rumah makan Putih Minang ini Pak? Oh iya. Kalau buat pemasaran ya, kita pemasaran sekarang kan emang di pasaran itu jenis-jenis usaha sejenis kita ini banyak. Jadi paling kita nerapin ada namanya marketing. Sekarang kan apa-apa kita harus jemput dulu. Kita nggak bisa berpaku nunggu aja gitu nunggu. Jadi kita dengan marketing kita samperin, kita temuin instansi-instansi ataupun kantor-kantor lah gitu, kantor, sekolah, kita datengin, kita tawarin produk kita kasih penawaran yang berbeda, mungkin dengan bonus minum lah atau inilah gitu kan, sama kita kenalin produk kita kasih nomor telepon kita, jadi kita bisa nganter satu atau dua ataupun banyak gitu. Terkadang kan orang sekitar kita pun sibuk jadi nggak bisa keluar, cuman kalau ada nomor telepon kita kan dia bisa telepon kita, yang kita jalin dulu kan silaturahminya. Kalau udah kenal pasti kan orang lebih memilih, walaupun ada yang lebih dekat tapi dia silaturahminya dekat dengan kita, bisa kemungkinan pesennya ke kita. Untuk menghadapi nih Pak, persaingan di pasar nih, ini kan banyak rumah makan yang mungkin ada yang harganya murah, Ya. dan tapi ya kualitas produknya itu Pak, Ya. ya nggak baik gitu. Buat persaingan di pasar ya, sekarang kan emang banyak benar namanya rumah makan kecil, banyak, harga pun ya mungkin bisa dibilang di bawah kita. Tapi kita kembali lagi, kalau kayak kita kan emang buat di Bandar Lampung khususnya kita udah lumayan terkenal lah gitu ya, bukan sombong ini ya, tapi udah lumayan gitu kan. Jadi ya paling kita emang kalau di harga kita udah ngikutin yang termasuk udah kita hitung-hitung, udah termasuk paket hemat lah gitu ya. Dibilang murah enggak, mahal juga enggak, tapi yang kita jamin kualitas sama rasa kita jamin. Jadi mau kita mungkin lebih tinggi sedikit, tapi semua produk kita udah lulus lah gitu. Jadi buat ke dinas pun seperti like hygiene ataupun halal itu kita udah teruji, udah bersertifikat semua. Dan mungkin tempat pun atau tempat masak, tempat makan ataupun tempat menyajikan hidangan kita selalu steril. Selanjutnya, alasan kenapa rumah makan ini berdiri di sini kan Pak? Alasan lokasi. Alasan lokasi ya, kita kan sebelum penentuan biasanya owner itu mengirim tim khusus, dia terdiri dari beberapa orang lah. Jadi emang kita udah pertama kita survei lokasinya. Pertama owner nentuin lokasi yang biasanya dekat pusat keramaian lah. Kalau kayak di sini kan kita dekat ke aspek kita ke kantor gubernur, termasuk kantor-kantor yang lain itu. Kayak rumah sakit, di sini kan dekat rumah sakit, mall, pusat kota. Jadi kan ya nggak mungkin kita buka di jalan kosong kan, di tempat yang jauh dari keramaian. Karena tempat makan, bukannya tempat orang apa gitu, tempat makan. Pasti kita carikan pusat keramaian dulu. Sama sebelum kita tentuin di sini juga kita udah survei, mungkin lihat usaha sejenis berjalan di sini. Jadi dari situ kita nentuin lokasi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengelola karyawan atau mendisiplinkan karyawan? Buat pengolahan karyawan ya, mengelola karyawan, kita tiap pagi kita
bangun namanya komunikasi ataupun komitmen dengan karyawan. Jadi untuk disiplin, karena kita kan bukannya karyawan ya. Kalau kita di sini bisa dibilangnya rekan usaha, hampir semua rekan usaha. Jadi kita nggak terpatok dengan jam kerja seperti mungkin di PT ataupun di pabrik itu kan 8 jam. Kalau kita kan bisa lebih gitu. Tapi kalau kita kan gimana caranya jam masuk itu jam 8 pagi. Sebelum jam 8 pagi kurang setengah jam ataupun 15 menit kita sudah komitmen, sudah perjanjian sebelum jam 8 pagi kita sudah ada di sini buat briefing, musyawarah, lalu kita doa bersama sebelum mulai aktivitas dan kita beri sanksi apabila yang melanggar ataupun telat. Kita liburkan hari itu dan besok baru boleh masuk lagi. Bukannya jahat, bukannya keras, tapi buat ngebentuk kedisiplinan. Yang terakhir itu jadwal operasional dan alasannya. Jadwal operasional ya, kalau kita kan 24 jam. Kita dibilangnya nggak ada jadwal operasional ya, 24 jam itulah. Karena kalau kita kan terbagi 2 shift. Jadi yang shift pagi dan shift malam. Sama karena kita kan harapannya semua jam sibuk rumah makan itu kita dapat. Sarapan pagi kita dapat, makan siang kita dapat, makan malam kita dapat, makan tengah malam pun kita dapat. Dari situlah kita berani 24 jam. Jadi nggak ada lagi mungkin kelasnya Putih Minang yang bukanya sampai jam 8 atau jam 9 malam. Cukup. Ya. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf sudah diganggu waktunya nih Pak. Oke, ya nggak apa-apa. Sama-sama Baik. ngebantu. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.